A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak pernah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kita kesempatan, kekuatan iman hingga kita bisa hadir di masjid ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan pahala di sisi Allah, diampuni segala dosa dan kekhilafan kita insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini untuk bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita melihat sejarah para nabi dan rasul ini, Pak, tidak jarang yang menjadi musuh di dalam dakwah itu adalah keluarga terdekat sendiri. Dan ini menjadi pelajaran, jangan sampai Bapak Ibu berkecil hati jika memiliki orang dekat atau keluarga yang kadang tidak menerima kebaikan yang kita sampaikan. Kita lihat macam Nabi Adam alaihissalam, dulu pernah kita bahas, Bu. Justru yang bandel itu anak beliau sendiri. Yang si Habil baik, Qabil pula yang melawan. Bahkan inilah anak pelawan pertama gitu Pak, yang buruk sangka kepada ayahnya. Kau hanya mementingkan Habil, sementara kau tidak mendoakan aku. Itulah anak pertama yang melawan kepada orang tuanya. Sampai akhirnya dia bunuh adiknya sendiri, gara-gara masalah wanita tibanya ya Pak ya. Memperebutkan Iklimah. Karena Habil dinikahkan dengan Iklimah, Qabil dengan Labuda. Jadi Qabil ini tidak mau karena Labuda ini jelek, Iklimah cantik. Nah, jadi sekali lagi ternyata dari zaman dulu tuh laki-laki itu cenderung kepada perempuan cantik, Pak. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada ibu-ibu bilang, saya tidak penting suami tampan Ustadz, asal dia soleh, bisa membimbing saya ke akhirat, itulah yang sangat saya harapkan. Berhentilah ngibur diri itu, Bu. Tahu saya penderitaan ibu sebetulnya. Mana lah kan ada Pak. Waktu banjir di Jakarta Pak, ada nenek-nenek di atas atap nggak mau turun Bu. Mau diselamatkan sama Basarnas. Apa kata nenek nih? Aku mau yang ganteng tadi. Kalau enggak aku enggak usah digendong. Tahu tuh Pak, nenek-nenek Pak. Jadi Qabil melawan Pak. Nah, pembunuhan Habil itu terjadi hari Selasa. Makanya kata Rasulullah, Selasa hari berdarah. Berdarahnya tuh hari bagus karena orang mati syahid banyak di hari Selasa. Nabi Zakaria hari Selasa juga dia dibunuh. Kemudian Habil hari Selasa juga dia dibunuh. Jadi hari para syuhada itu, Bu. Cuman kata Rasulullah, siapapun yang membunuh di muka bumi ini, Qabil mendapatkan ganjarannya karena dialah pembuka pertama terjadinya pembunuhan di muka bumi ini. Nah, jadi Pak, begitu juga dengan Nabi Nuh, yang menjadi musuh justru istrinya sendiri dengan anaknya sendiri, Kan'an. Cuman biasanya Bu ya, yang baik jauh lebih banyak. Kalau dalam keluarga lah, macam anak Nabi Nuh itu cuman Kan'an yang buruk Pak. 3 lagi kan ikut Nabi Nuh. Jadi kalau bapak baik, ibu baik, biasanya ya satu seperti buah mangga, kan tidak semuanya sama Pak ya. Menguningnya, matangnya itu. Pasti ada yang udah jatuh duluan dari pohon sebelum dia matang gitu. Nah Nabi Nuh gitu juga, 3 orang anaknya ikut dia, 1 Kan'an sama emaknya berdua durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi memang
Saya ingat ada seorang imam yang tidak mau jamaah kalau dia imam. Istrinya aja tidak berjilbab. Tidak mungkin tidak disuruh imam nih Pak. Cuman istrinya mungkin bandel gitu Pak kan. Tidak mau dia. Mau diapakan lagi Bu kan, bukan tidak diajar oleh suaminya. Tapi dia tidak mau. Kemudian macam Nabi Lut yang menjadi musuh justru istrinya sendiri. Nah ini yang agak ganjil nih Bu. Awalnya kan istri Nabi Lut itu baik Pak. Cuman akhirnya berubah gara-gara diiming-imingi harta. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pertama kali dia berdakwah itu yang didakwahinya adalah ayahnya. Karena ayahnya termasuk pentolan pembuat patung, Pak. Azar itu diupah oleh Raja Namrud memang untuk membuat patung untuk disembah. Nah, jadi ini Bapak penyembah patung, pembuat patung, penyembah patung untuk kaumnya dan sangat dihormati nih Pak, Bapak Nabi Ibrahim nih, karena dia bisa buat Tuhan Pak kan, makanya dia agak fasilitas agak beda lah. Dari bapak yang seperti ini dikasih Allah anak yang sangat soleh, makanya ini ujian Bu dalam masyarakat. Ada bapaknya tidak tahu agama, ibunya tidak tahu agama, tahu-tahu anaknya jadi orang yang soleh dan soleha. Ada juga bapak baik, mama baik, anak pula kurang ajar. Jadi itu ujian semua tuh Pak. Tidak bisa pula Bu, dijadikan hujah atau kita menjas orang. Dia bapak jahat, mama jahat, tengok anak baik. Cuman itulah kadang skenario Allah nih kita tidak pernah tahu Pak. Dulu ada peserta MTQ Bu, Domino namanya Bu. Rupanya bapaknya pejudi besar Pak, dikasihnya nama anaknya Domino. Jadi pokoknya nama-nama judi anaknya tuh. Sementara anaknya soleh dan soleha. Jadi tidak bisa ya Pak ya. Kadang Allah suka-suka Allah mau meletakkan dia di mana gitu. Dan ini kalau bagi Bapak Ibu yang dapat anak nakal padahal Bapak Ibu senantiasa berdoa, sabar, itu pula ujiannya. Kadang Bu, kalau kita baik nih Bu ya, anak kita baik juga, sombong kita datang Pak. Itu bahayanya tuh. Makanya dikasih Allah kita anak jahat itu supaya kita tidak sombong. Kadang kan orang suka betul Pak kan, anak saya ini hafiz Quran beginilah tuh, kan jadi tinggi jadinya Pak. Kita boleh cerita nikmat nih Bu, cuman hati-hati juga kalau tepat bercerita sama orang dengki, kan sedih hatinya gitu Pak. Misalnya Ibu cerita duit banyak, kalau mau menceritakan tuh orang yang mendengar ini dapat nanti agak 50.000 seorang, enggak apa doh. Ini sudah dia cerita Pak, heran saya sama suami saya ini dikasihnya duit 5 juta dari pagi harus habis hari ini juga. Apa ndak bingung saya tuh, yang kawan ini serius lah mendengar dia terlempar agak 50 nih. Rupa makan pun ndak diajak Bu. Apa ndak marah orangnya dia Pak? Boleh cerita itu, tapi hati-hati juga Bu. Kena ke orang dengki nanti. Atau dia sedang susah. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini Pak, dapat tantangan ayahnya pentolan pembuat patung. Didakwahkanlah oleh Nabi Ibrahim dengan bahasa yang sangat santun lah Pak. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, wahai ayah, ini qad ja'ani minal ilmi, telah datang pengetahuan kepadaku, lam ya'tika, yang tidak datang kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim membuka ini supaya apa Bu? Kadang orang tua kalau dibilang tua aku daripada kau lagi. Lah dulu aku lah, kan sering gitu Pak. Makanya kata Nabi Ibrahim, aku dikaruniakan Allah ilmu yang tidak diberikan Allah kepadamu. Di sinilah kita tahu Pak ya, ternyata masing-masing kita ini sudah diberikan Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu udah pasti tuh Pak. Macam sidik jari ini Pak, tidak ada yang serupa satu orang pun manusia. Jadi kalau kita Bu dapat mengenal apa keahlian kita, kita akan ikhlas melakukannya, kemudian kita akan menjadi ahli di bidang itu. Makanya di antara kami ini Bu, ada yang ahli fikih, ada yang ahli sejarah, dan tidak bisa nyampur satu sama lain Pak. Jadi ngeceknya pas kapan Bu? Pas baca buku aja. Panas rasanya kepala, berarti ini bukan aku nih. Tidak bisa aku bawakan ini. Kalau ini baca ini masuk kotaknya cepat, berarti itu bidangnya. Jadi kita kenalnya seperti itu Pak. Misal orang macam saya nih gitu Bu, diletakkan di bagian keuangan. Lainlah jahatnya nih Pak, kalau orang-orang macam saya nih. Makanya enggak usah nyempung di situ gitu. Kan kita tahu kekurangan kita Pak. Kekurangan kita tuh kita yang tahu Bu.
Jadi kalau kita tahu kelebihan aku di sini, aku kurang kalau soal ini bahaya aku nih. Nah, aku berarti tidak usah nyampur ke sana. Nah kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita cintai, insya Allah jadi ahli, jadi sukses, dan lebih ikhlas Pak mengerjakannya. Ibu bisa nengok di masyarakat kita nih lah misalnya. Ada orang yang sangat rajin betul gotong royong Pak. Memang cinta dia melayani orang, ngurus orang. Dia suka menolong orang nih suka dia Bu. Memang itu bidangnya. Sehingga kalau misalnya tidak ada dia itu agak lain rasanya. Kalau di Masjid Al-Falah Pak Aris ya Pak, itu apa aja kegiatan Bu tinggal telepon dia pasti datang gitu Pak. Memang hobi melayani orang. Jadi kalau kita rasa yang tidak ada hobi-hobi melayani banyak orang, mungkin aja usah bidang itu yang kita ambil. Nah jadi Bapak ahli dalam ibadah pun gitu juga Bu. Ada di antara Bapak Ibu ini ahli puasa. Ada yang sukanya baca Quran, ada yang sukanya zikir, dan amalan kita Pak tidak ada juga yang diwarisi kepada orang lain. Maksudnya saya itu apa? Masing-masing kita punya amalan andalan yang tidak diamalkan oleh orang lain. Ada di antara Bapak Ibu nih kalau sedekah tuh betul-betul tidak ingin orang tahu. Nah, itu ada tuh Pak. Ada dia ingin orang tahu untuk memotivasi orang agar sedekah. Ada yang orang tidak tahu dia yang menceritakan. Nah, itu ada juga tipenya Pak. Malah sudah dia nyumbang Bu ya, didengarnya pengumuman itu dari rumah Pak. Karena kurang jelas tanya ke suaminya, tak ada diumumkan sedekah untuk almarhum Papa dari 10.000. 10.000 tanya itu Pak. Jangan coba tidak diumumkan tuh. Jadi masing-masing kita punya amalan andalan Pak, maka lebihkan aja di situ. Makanya Allah nih kasih kita kebebasan, mau baca Al-Quran, bacalah yang mana mau disenangi. Mau amalan zikir, silahkan zikir apa yang mau diamalkan. Karena masing-masing kita berbeda. Nah, Nabi Ibrahim Pak, sengaja dia bilang itu kayaknya supaya tidak ada penolakan. Tua aku dari kau lagi, tahu aku dari kau lagi. Nah, supaya tidak itu Pak, aku dikasih Allah ilmu yang tidak ada padamu ayah. Jadi kalau kau mau ikut aku akan menunjukkanmu fattabi'ni, maka aku akan ahdika siraton sawiyya. Aku akan tunjukkan kau jalan yang lurus. Jadi begitu mendengar ini ternyata bapaknya tidak melawan masalah ini Pak, bukan masalah tua aku dari kau lagi. Jadi kata bapaknya, ngapa kau benci sama Tuhan-Tuhan kami? Kenapa kau mesti benci sama Tuhan-Tuhan kami? Kau kalau tidak berhenti mulut kau ini, Ibrahim aku rajam kau. Nah, malah diancam jadinya. Jadi resikonya memang seperti itulah. Kalau mendakwahi keluarga, resikonya karena dia tahu kita dari kecil gitu Pak ya. Makanya betul kata Ustaz Somad tuh Bu ya. Emaknya sendiri aja pergi pengajian, tidak percaya dia kalau Ustaz Somad yang menjawab pertanyaan tuh Pak. Tapi kata Ustaz kami, nah, padahal beliau Ustaz besar tuh Pak ya, tidak mau emaknya karena dia tahu ini anak aku gitu Pak kan. Jadi keluarga itu disitulah sulitnya kadang kita menyampaikan dakwah itu karena dia tahu kita dari kecil gitu. Siapa kita, gimana kita. Jadi dia tetap menganggap itu anak kecil lah yang ngomong gitu. Diancam sama bapaknya seperti itu dalam surat Maryam 47, bapaknya marah, Pak. Kau akan aku rajam kau Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Selamat untukmu ayah, aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku, karena Tuhanku maha penyayang. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu Bu, tanpa diizinkan oleh Allah berkata seperti itu, aku akan mendoakanmu kepada Tuhanku karena Tuhanku sangat penyayang kepadaku. Karena menurut Ibrahim, walaupun bapaknya ini kafir, kalau dia minta ampun ke Allah, bapaknya akan diampuni. Ya, itu maksud Nabi Ibrahim itu Pak. Akhirnya dalam surat Maryam 48, Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. Keluar kau dari rumah ini. Ya, jadi terkadang Pak, ada silaturahmi ini yang harus terputus karena hal-hal tertentu. Jadi kadang banyak orang akhirnya makan hati Bu. Dia harus memaafkan orang, itu harus dekat balik. Sementara orang ini benci betul dia nengok orang ini. Kan jadi penyakit nanti itu Pak. Ya kita lihat Nabi Ibrahim putus silaturahmi dengan ayahnya Pak. Jadi
Ingat saya dulu ada seorang bapak-bapak yang tidak diizinkan oleh anaknya masuk ke rumah. Jadi bapaknya itu stroke, duduk di teras rumah. Banyak orang mengecam tindakan anak itu, Pak. Cuman kita orang Islam harus tabayun. Kenapa dia biarkan bapaknya berada di luar, tidak boleh masuk ke dalam. Jadi waktu itu ditanya, kenapa bapaknya tidak boleh masuk ke dalam? Saya masih bayi, bapak saya ini nikah lagi. Dan tidak pernah menafkahi dan melihat kami di sini sama ibu. Tahu-tahu udah stroke dia diantar istri mudanya kemari. Ah, itu Pak ya. Salahkah anak itu putus silaturahim sama ayahnya? Tidak. Nah, jadi kita harus jaga-jaga juga Bu ya. Kadang-kadang kan orang kita nih tak baik macam itu. Tuh orang tua kita. Itu bagian. Tidak bisa Pak. Waktu Wahsy masuk Islam, Wahsy itu kan yang membunuh Hamzah Pak. Yang nombak Hamzah kan Wahsy. Akhirnya Wahsy masuk Islam Bu. Terus terang dia sama Rasulullah. Akulah yang membunuh Hamzah dengan imbalan kemerdekaan untukku. Dari Hindun. Aku menyesal ya Rasulullah. Aku masuk Islam. Setelah dia bersyahadat, apa kata Rasulullah? Menjauhlah engkau dariku. Nah, itu Pak, tanda tidak bisa Rasulullah kalau nengok dia juga. Tidak bisa. Aku maafkan kau Wahsy, tapi menjauhlah engkau dariku. Nah, jangan nampak-nampak. Jadi tidak bisa kita kadang Bu yang orang tidak berenak hati. Misalnya dia nih kalau arisan minta terima pertama, sudah tuh pas membayar ngamuk-ngamuk dia, marah-marah dia. Terus kita maafkan orang macam itu tuh dekat kita balik sama dia, makan hati lah kita dibuat Pak. Kalau makan hati itu Bu, liver yang kena Bu, menanahan tuh Pak. Liver kena tuh Pak. Apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto Bu? Orang yang memendam-mendam kesedihan, sakit hati, liver kena. Makanya dokter selalu bilang jangan ibu banyak pikiran. Karena 80% penyakit itu dari pikiran, bukan dari makanan. Jadi masaklah kambing Bapak Ibu, makan kita, insya Allah tidak akan mengena ke darah Bapak, tidak akan tinggi jadi Pak. Tapi boleh kita tes lah di masjid ini kapannya, dihubungi saya. Iya Pak kan? Jadi karena apa Bu? Memang pikiran inilah. Coba kalau misal kita ada trauma dengan kambing bisa menaikkan darah, kambing bisa menaikkan darah. Itu yang terbenam Bu di primitive brain kita. Primitive brain itu Pak yang terbenam di dalam perut kita. Jadi makanya kalau kita ketakutan, sakit perut kita dibuatnya. Itu yang primitive brain, otak yang berada di perut. Sesuatu yang sudah tertanam di dalam batin bawah sadar kita. Jangan makan daging kambing, dapat undangan kekah ya sakit kepala langsung tuh Pak. Tuh ada undangan itu dari siapa? Kekah cucu Bapak tuh. Aduh, sakit langsung tekuk tuh Pak. Belum makan kambing lagi tuh Pak. Nah, jadi ini Ibu ya. Nah kemudian Pak, silaturahmi Nabi Ibrahim terputus dengan ayahnya. Dia pergi dari rumah. Kalau kendak aku rajam. Itu janji ayahnya Pak. Kalau tidak aku rajam. Nah itulah Nabi Ibrahim selalu mendoakan ayahnya dengan doa yang selalu kita baca. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Apakah Allah ampuni ayahnya? Jawabannya dalam surah At-Taubah ayat 114 Pak. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya itu hanya sekedar janji yang pernah diikrarkannya. Tapi setelah tahu dia ayahnya ini kafir, maka Nabi Ibrahim pun berlepas dirinya. Jadi hanya sekedar janjinya, dia janji pernah mendoakan Bu. Jadi disinilah kita tahu Bu ya betapa fairnya Allah. Kalau memang tidak beriman, tidak bisa. Rasulullah mendoakan pamannya pun tidak diterima oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya pun tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita lihat Pak dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir ini ada sebuah hadis Bukhari. Jadi di akhirat besok berjumpalah Nabi Ibrahim ini dengan ayahnya dalam keadaan kusut dan berdebu. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana menurut pendapatmu sekarang ayah? Apakah aku benar atau engkau yang benar? Saat ini aku tidak akan mendurhakaimu lagi Ibrahim. Aku ikut denganmu.
Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan hinakan aku di hari ini. Jangan kau jauhkan ayahku dariku saat ini." Jawaban Allah singkat saja, Pak. "Aku mengharamkan surga bagi orang kafir." Selesai, Pak. Tidak ada panjang-panjang, Allah jawab dalam hadis qudsi ini, "Aku haramkan surga bagi orang kafir." Jadi tidak ada orang-orang dalam, Pak. "Ah, ini keponakan awak nih, ini adik saya nih." Tidak bisa, Pak. Allah, Rasulullah aja lihat Bu ya, waktu Fatimah menyinggung perasaan Ali, Ali ini kan punya panggilan sayang dari Rasulullah, Pak, Abu Turab, bapak debu, karena kalau udah tidur tuh berdebu-debu dia, di tanah tuh tidak akan bangun dia. Jadi Rasulullah sering mencandai Ali dengan Abu Turab, dan Ali senang dengan panggilan itu. Dicobalah sama Fatimah manggil dengan nama itu. Hai Abu Turab, tersinggung Ali, Pak, karena ini istri nih. Tidak bisa manggil-manggil gitu aja, gitu. Tersinggung Ali. Keluar Ali dari rumah, bertenang-tenang dia dulu. Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Fatimah dalam keadaan menangis, ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa Fatimah?" "Ali marah kepadaku ya Rasulullah, gara-gara aku memanggilnya dengan sebutan Abu Turab." "Apakah Ali sudah memaafkanmu?" "Belum ya Rasulullah." "Fatimah, kalau kau tidak mendapatkan maaf dari suamimu, sekalipun ayahmu seorang Rasul, tidak akan bisa memohonkan ampun kepada Allah untukmu." Itu diakui Rasulullah sendiri, pokok usaha kalian masing-masing, dengan amal kalian masing-masing. Jadi terlihat di sini betapa fairnya dan adilnya kekuasaan Allah itu. Tidak ada kita besok yang bisa ibaratnya saling tuduh-menuduh. Masing-masing sudah aku kasih akal, sudah aku kasih hati, kalian buatlah amalan. Sudah dikasih buku petunjuk, buatlah. Nah, dari sejarah ini kita tahu, Bu, bahwa kalau tidak Islam, tidak bertauhid, maka doa anak tidak akan ada manfaatnya bagi orang tua. Jangan kan itu lagi, Bu. Orang tua Islam tapi tidak sholat. Karena kata Rasulullah, batas antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Jadi kalau orang tua yang tidak sholat, tidak sampai juga doa anaknya untuk orang tua. Tapi kan ada hadisnya tuh, kalau orang meninggal disolatkan 40 orang tuh diampuni dosanya. Enak betul dia, Pak. Sholat tidak pernah, Bu. Sudah itu disolatkan 40 orang tuh masuk surga dia. Tidak protes Bapak Ibu nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu susah payah ikut duduk pengajian, lapar ditahan, mata mengantuk, kegiatan siang banyak. Sudah itu dia sekali aja di sholat masjid masuk surga dia, Pak. Atau disuruhnya anaknya nyari, Bu, kalau bapak meninggal carikan orang ke 40 orang, kasih 50 satu orang. Enak betul dia, Pak. Jadi memang nggak bisa, itulah pembatasnya, Pak ya. Sholat inilah pembatasnya. Nah, jadi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayahnya karena dia tidak bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahnya disebabkan ayahnya tetap di dalam kekafiran. Nah, jadi Pak, apa yang menyebabkan buntunya kadang dakwah ini, Bu? Jadi kalau dari surah Al-Ankabut ayat 25, di sini kita tahu bahwa orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang yang mempertuhankan uang, orang yang mempertuhankan jabatan, Allah akan berikan mereka rasa kasih sayang. Jadi kekompakan mereka memang tinggi, Pak. Jadi kalau kita baca surah Al-Ankabut, apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Makanya orang korupsi itu, Pak, kompak, Pak. Kasih sayang mereka tinggi, Pak. Sehari sebelum diperiksa tuh telepon-teleponan tuh, Pak. Abang jangan sampai silap, Bang, jawab, Bang. Aman tuh. Kan itu, Pak ya. Ada berapa paket nih, Bang? Nah, bisa pokok kita bagi. Ada kan gitu-gitu tuh, Pak. Tuh kompak tuh, Pak. Kasih sayang tinggi. Jadi kalau orang-orang yang menyembah selain Allah itu, keakuratan mereka di dalam berhitung, keakraban mereka dalam berkawan, itu memang tinggi. Dan itu memang diakui sampai hari ini. Siapapun yang menyalah jalannya, kekompakan mereka tinggi, Pak. Apakah bandar narkoba, itu sindikatnya bagus tuh, Pak. Macam di Meksiko tuh, Bu. Azab pemerintah dibuatnya, Pak. Kena tangkap pimpinannya, Pak. Selesai, bandara aja bisa dikuasainya. Karena mereka kuat, kasih sayang mereka tinggi. Mafia-mafia seperti di Jepang, Yakuza, berapa persen saham di Jepang itu milik mereka tuh, Pak. Kekompakan mereka tinggi.
Makanya kalau kita nih sering berselisih jadinya, Bu. Jadi makanya perselisihan kita ini rahmat jadinya, Pak. Karena kalau kompak lah kita memang susah juga nih, Pak. Jadi kompaknya itu bukan berarti bulat, mufakat. Ada perbedaan-perbedaan di sana sini, dan disitulah kita diuji, Bu. Mana yang ego, mana yang tidak. Tapi kalau kita lihat, Bu, orang-orang yang beraliran berbeda, kalau sekarang sedang viral Khatib Sulaiman di Pakistan. Jamaahnya, Pak, sama jamaah UAS tuh, Pak. Ngeri lebih. Besar, Pak. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nggak tanggung rame. Buka di YouTube Khatib Sulaiman, itu aja isinya, Bu. Zikirnya macam ini aja, Bu. Itu aja zikirnya, Pak. Jadi suruh jamaah megang kepala macam ini, Bu. Bang sehat, Pak. Nah, jadi memang Allah nih, Bu, ya. Kalau orang mau sesat, aku bantu. Nah, kalau kalian, aku mudahkan jalan kalian. Mau sesat. Jadi saya ingat, di Bukit Tinggi itu, Bu, udah banyak orang yang tidak sholat di aliran yang ada satu aliran, Pak. Itu demi Allah memang ketemu langsung sama saya mereka itu. Karena bagi mereka guru di atas segala-galanya. Orang tua tidak ikut, tidak akan bertemu di surga. Jadi bagi mereka lebih berharga guru daripada orang tua. Dan sholatnya pun diwakilkan oleh gurunya. Nah, jadi store aja bulanan, Pak. Bukan tidak ada tuh. Nah, di Bukit Tinggi bukan tidak ada tuh. Kalau orang-orang Bukit Tinggi saya yakin pasti ada yang tahu lah. Nah, karena memang cukup banyak, Pak. Pengikutnya itu cukup banyak. Saya pernah ketemu di daerah Padang, gurunya itu antrian pasiennya yang bawa botol aqua ini, tahu ramai ya. Itu jidatnya macam mana cara dia buat si hitam itu tuh bonggol, Pak. Dia antuk-antuknya mungkin ke sejadahnya. Bapaknya dari kecil sholat nih, bapak ini kan banyak sepuh. Dari kecil sholat, mana ada bengkak kening. Bertanda pun enggak. Maksud tanda itu maksudnya, Bu. Bekas wudhu itu terlihat di wajah. Karena dalam ilmu psikologi, orang dalam keadaan cemas cukup membasuh mukanya, membiarkan dia basah. Ternyata betul, Pak. Jadi orang sering beruduk itu tentu lama-lama bisa menenangkan jiwanya. Dan itu memang terbukti dalam ilmu psikologi, menghilangkan kecemasan memang seperti itu, Pak, membasuh muka. Kemudian pengobatan Yunani masa lalu. Kita sekarang mengenal spa. Spa itu kan artinya sante per aqua, pengobatan melalui terapi air. Kita berapa sholat memakai air terus, Pak, kan? Makanya kita lebih menenangkan jiwa sebetulnya kita nih, Pak. Nah, dari sini kita paham, Bu, ya, bahwa mereka kasih sayangnya tinggi. Dan saya itu dikeroyok loh, Pak, waktu itu, Pak. Mereka mencoba berdebat, Bu. Kalau debat orang salah nih tuh, Ibu. Debat sok-sok bagak aja, Pak. Kita tenang-tenang aja, dia yang emosi gitu, Pak, ya. Oh, mereka emosi, ya. Cobalah. Ada jalan yang mudah. Mau payah-payah macam itu. Kan dianggapnya kita nih kan payah nih. Jadi saya bilang, jadi sholat kalian tuh macam apa? Cukup dengan mengingat. Tuh kalau Bapak lapar ingat nasi bisa kenyang enggak? Ngamuk dia, Pak. Kan itu kan ilmu mantik tuh, Pak, kan, mematahkan orang dengan logika dia, Bu. Misalnya macam dia tidak butuh sholat lagi, cukup gurunya aja. Mana lebih mulia guru Bapak Rasul? Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga, diampuni dosa yang masa lalu dan yang akan datang, sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Tanda apa? Tanda beliau bersyukur. Jadi mereka udah tidak ada yang sholat lagi tuh, Pak. Jumat tidak apa enggak. Nah, jadi kasih sayang mereka tinggi. Jadi kalau orang yang salah jalan itu kekompakan mereka tinggi. Makanya satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah itu apa, Bu? Ya Allah, janganlah umatku saling berselisih. Nah, disitulah, Pak, kita ini pasti akan berselisih. Tapi bukan berarti kita gontok-gontokan jadinya. Di antara Bapak Ibu ini mungkin ada yang memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin langsung. Ada yang pakai bismillah langsung dizaharkan. Tapi kan tetap duduk juga kita, Pak. Ada yang zikir bersama, ada yang tidak. Kan biasa aja kita, Bu. Nah, disitulah ego kita untuk dilatih tuh, Bu. Bukan kita sampai bermusuhan gara-gara perbedaan itu. Nah, jadi memang Nabi Ibrahim sudah mengatakan kepada kaumnya ini, kalian akan berkasih sayang. Nah, di dalam surah Al-Anbiya 52, Pak, akhirnya Nabi Ibrahim menemui kaumnya. Jadi, apa kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya ini, Bu?
apa yang kalian sembah ini? Kata mereka, inilah yang dilakukan oleh bapak-bapak kami, itu pula yang kami lakukan. Nah, ini bahayanya ya Pak ya. Meniru apa yang dilakukan orang tua tanpa mempertanyakannya. Jadi kan kita kadang sering juga banyak apa yang udah dibuat orang-orang dulu kita lakukan aja lah. Ya kalau misalnya yang tidak lari dari syariat tidak ada masalah sih Pak. Cuma kalau yang udah lari dari syariat tentu kita tidak mau kita mengikuti. Tentu kita akan membiasakan yang benar daripada membenarkan kebiasaan. Misalnya saya ada melihat orang kita meninggal tuh nanti tanah kuburan tuh dibawa ke rumah. Sudah tuh kain yang penyampul mayat tadi dibasahkan, digosokkan kepada keluarga. Kan itu tuh ditanya kenapa begini? Supaya orang rumah tidak terindu-rindu kepada orang yang sudah meninggal. Sudah tuh nanti sebelum keranda ini dibawa, maka keluarganya di bawah-bawah itulah jalan. Nah kan seperti itu Pak ya. Tapi kalau misalnya dibilang adat, ini sebagai adat, maknanya ini, makna mungkin oke Pak gitu. Tapi kalau dibilang itu adalah ibadah, nah itu yang kena nanti jadinya Pak. Kan ada rangkaian adat yang tidak juga dihapus oleh Rasulullah. Misalnya seperti tawaf, itu kan dari zaman jahiliyah seperti itu juga. Cuman mana yang tidak sesuai, direkonstruksi, dibaguskan. Mana yang memang tidak boleh dilakukan. Nah jadi begitu mereka menjawab seperti itu, Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, kalau memang kalian tahu, kenapa kalian berdoa kepadanya? Dapatkah mereka bermanfaat untuk kalian? Bisa tidak dia memberikan kalian bahaya? Bisa tidak memberikan kalian mudarat? Memberikan kalian manfaat? Tapi mereka tetap pada pendiriannya. Ini yang dibuat bapak kami, itu yang kami buat. Nah makanya dulu saya ingat waktu di Pekanbaru nih lagi gencar-gencarnya gerakan Ahad subuh berjamaah. Awalnya saya menilai bagus-bagus saja Pak, orang rame-rame ke masjid. Cuman Bu, lama-lama nanti anak cucu kita berpikir sholat subuh berjamaah itu hanya hari Minggu. Nah, itu yang ngerinya tuh Pak. Karena awal orang menyembah berhala kan itu dulu Bu. Ditaruhkan wajah-wajah patung-patung gurunya. Jadi tidak pernah menjelaskan ke anak-anak. Penting bapaknya pas ibadah, arahnya ke patung itu. Anak-anak ini nganggap patung itu untuk disembah. Padahal dulu rencananya untuk melepas rindu. Itulah hasutan iblis itu perlahan-lahan, Pak. Tapi syukurlah, akhirnya masjid-masjid banyak membuat kajian subuh, Pak. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada. Akhirnya baru tuh orang bahwa sholat berjamaah itu kalau bisa setiap waktu, bukan Ahad subuh, Minggu saja. Dulu kan sampai pakai pendaftaran tuh Pak untuk dibuatkan makanan paginya. Siapa besok yang Ahad subuh berjamaah, silahkan dibuat nama-namanya. Sampai bangga orang Kristen waktu itu Bu. Umat Islam mulai mengagungkan hari Minggu. Nah itu Pak. Karena itu dulu judul besarnya tuh Bu. Nah, tapi alhamdulillah untunglah sampai tidak berapa lama akhirnya semua orang menggalakkan, ada yang Sabtu subuh berjamaah, ada yang Jumat mulai jamaah. Bagus Bu, tiap-tiap subuh selalu ada kajian ini, kan bertambah gak pendapatan kami jadinya. Jadi makin banyak buat kajian itu bagus Pak. Nah kemudian Pak, Nabi Ibrahim akhirnya berencana dia Bu. Aku akali orang nih, akan kubuat mereka malu. Maka rencana Nabi Ibrahim pun berjalan Pak. Apa rencananya? Begitu mereka sedang mengadakan perayaan penyembahan Raja Namrud, patung-patung sembahan mereka yang kecil-kecil ditinggal. Ada sekelompok berhala, kemudian ada berhala yang besar. Nah Nabi Ibrahim mencoba ngajak ngomong Pak. Dalam surah As-Saffat ayat 91-93. Ala takulun, kalian udah makan? Tidak makan kalian. Nah, diajak Nabi Ibrahim, berhala itu dialog. Maksud Nabi Ibrahim, ya menjawab enggak. Lupa enggak ada yang jawab satupun. Kemudian dipukul Nabi Ibrahim lah semua berhala-berhala itu Pak. Semua dihancurkan, ditinggalkan Nabi Ibrahim lah satu yang besar. Ini yang akan dijadikan bahan nih oleh Nabi Ibrahim. Jadi begitu itu semua sudah hancur, tinggal penokok atau kapak besar di tempat patung yang besar.
Datang orang itu pulang dari acara penyembahan itu, ditengoknya semua patung-patungnya hancur kecuali yang besar. Siapa yang melakukan ini? Kemudian dalam surah Al-Anbiya 59, Pak, yang benci sama kita seperti ini cuma Ibrahim. Dia yang selalu jadi tersangkaan cuma satu nih, Pak, Nabi Ibrahim. Maka kata Raja Namrud, Pak, dia kemari. Dibawalah Nabi Ibrahim. Kemudian begitu sampai di hadapan Raja Namrud dan koloni-koloninya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini, Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, mana pula aku? Udah jelas kapak di tangan yang besar ini, masa aku lah yang kena tuduh? Terlepas cakap, Bu, Raja Namrud. Apakah lakon alimta maha ula itiantikun? Manalah dia tak bisa bicara aja, nak pandai dia. Di situ dapat, Pak. Tahu kalian tidak bisa bicara dia. Tahu kalian dia itu tidak ada manfaatnya. Kenapa kalian sembah? Dapatlah bahan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya jawabannya ya ngamuk lagi, Pak. Ngamuknya itu, apa kata Namrud? Tangkap Ibrahim. Nah, inilah kata Nabi Ibrahim. Aku besok tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia karena aku pernah berbohong. Nah, itulah bohong Nabi Ibrahim tuh. Mengakali itu, Pak, itu aja udah dianggap Nabi Ibrahim kebohongan. Kita lebih daripada itu udah kita buat, Pak. Iya, Bu, saya sendiri kadang malu gitu, Pak, ya. Misalnya kadang jamaah nelfon, Ustadz bisa Jumat ngisi Ustadz di tempat kami. Sebentar, Pak, ya, saya tengok jadwal dulu. Mbak Daisa, Pak. Alhamdulillah, insya Allah bisa, Pak, saya masih kosong. Dan simpan nih, Pak. Tak lama saya tuh nelfon lah masjid lain, Pak, yang agak jauh dari Pekanbaru. Ustadz, Jumat malam bisa enggak Ustadz ngisi tempat kami? Waduh, minta maaf saya, Pak. Saya sudah ada jadwal. Itulah Ustadz, terlambatlah kami ini. Kami pengurus sudah sepakat kalau Ustadz mau sekian juta lah Ustadz untuk Ustadz. Dia di mana tadi, Pak? Acara. Jadi kadang, Bu, ya, jangan Bapak Ibu kami, Pak, ya, jangan kutuk-kutuk kami. Kami kadang lemah juga, Pak. Lemah juga, Bu. Jadi doakan kami kuat, kami jangan sampai berpaling. Ujung-ujungnya apa, Pak? Kan nelfon lagi ke yang pertama, buat alasan bohong, Pak. Macam-macam lah dibuat alasan. Makanya kadang saya, Bu, ke pengurus masjid, Pak, kalau saya tidak datang, tolong maklumi ya, Pak, ya. Oke, kami paham, usaha kami paham. Saya tidak bisa alasan-alasan yang enggak tuh, Pak. Ini apa pula, Pak. Nanti di pengurus hilang segannya, Ustaz, lagu lama tuh, Ustaz. Kami tahu ada yang lebih besar itu. Kan bagus, jelas lagi, Pak, kan. Nah, jadi di sini akhirnya udah bunyi, Pak. Belum. Akhirnya, Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, kemudian kata Namrud, kalian yang mau sehat badan, yang ada nazar, supaya kalian berhasil, kalian buktikanlah apa nazar kalian. Kalau berhasil, kumpulkan kayu banyak-banyak. Akhirnya banyak, Pak. Ada yang niat ini berhasil, ada yang memang dimudahkan Allah, Pak. Akhir terkumpullah kayu itu. Dan dalam riwayat disebutkan pembakaran Nabi Ibrahim itu berlangsung berapa lama? 50 hari, Pak. Apinya nonstop. Setinggi apa kira-kira mereka buat? Sebanyak apa kayunya kira-kira? Nah, Nabi Ibrahim sudah tuh. Begitu sudah semuanya terkumpul, Pak, kayu yang sangat-sangat besar itu, mulai pembakaran. Nah, yang membuat manjaniknya itu orang Kurdi, Pak, namanya Hazan. Makanya kadang Saddam Hussein tuh sama suku Kurdi ini kan apa betul dia, Pak, ya. Dialah yang pertama kali membuat manjanik. Maka kata Rasulullah, Allah menenggelamkan dia ke dalam perut bumi dalam keadaan menjerit-jerit sampai hari kiamat. Dia itulah yang membuat manjanik sejenis ketapel untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Nah, waktu Nabi Ibrahim dilemparkan itu, Bu, ini zikir Nabi Ibrahim, Pak, la ilaha illa anta subhanaka lakal hamdu walakal mulku la syarikalak. Baru beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ini janganlah Bapak amalkan untuk masuk api lah, Pak. Oh, ini nolong orang kebakaran dibacanya angus, Pak. Percayalah. Gosong, Bapak. Baik, kita tutup dulu, insya Allah kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.